Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonom, perkenalkan aku Alfaisa. Nah, kali ini BEM, tepatnya Hubungan Diplomasi, mengadakan salah satu konten yang bernama Bincang Alumni. Nah, di Bincang Alumni yang pertama kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Ada Bapak Fajar dari PT Teknoreka Inovasi Nusantara. Sebelumnya, halo Bapak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, sehat dan semangat ya tentunya buat teman-teman semuanya juga penonton di rumah juga harus semangat ya. Mbaknya juga harus semangat dong, Mbak. Sama. Eh, Kalau boleh tahu, Bapak lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini nih? Ya, kami sih sedang sibuk beberapa proyek ya, diantaranya perusahaan kami kebetulan kan bergerak di bidang IT, software house dan studio animasi, pembuatan multimedia pembelajaran juga. Ini sedang ada yang penyelesaian dengan Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Itu kita membuat beberapa media pembelajaran, augmented reality, virtual reality, augmented reality, kemudian video pembelajaran dan beberapa yang berbasis website gitu ya, dan aplikasi, sistem informasinya juga, tepatnya di Balai Pengembangan TIK Dikbud Jateng. Kemudian hari ini juga ada tim yang berangkat ke Makassar untuk demo unit aplikasi di Makassar. Kebetulan harusnya saya ini harusnya saya, cuma karena saya diamanai oleh BEM dulu untuk untuk sharing ilmu aja ya, sharing aja ya, jangan guru itu enggak lah, enggak mau. Sharing aja, sharing pengalaman, sharing ilmu pengalaman yang sudah pernah saya jalani selama di sini sehingga menjadi seorang wirausaha. Ya saya prioritaskan dulu yang pertama, janjian dulu. Gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman, Bapaknya sampai menghandle kegiatannya untuk mengadakan bincang alumni bersama kita Ya. nih. Pastinya Sobat Ekonom udah nggak sabar lagi ya untuk mengetahui lebih lanjut perjalanan Bapak Fajar ketika menjadi mahasiswa dan setelah lulus menjadi alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Masuk ke perjalanan yang pertama nih Pak. Siap. Pencapaian terbesar apa sih Pak sejak yang dialami sejak lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini? Kalau kaitannya dengan bisnis ya, pencapaian terbesar ya tentunya pasti ada di ini ya. Alhamdulillah saya sudah atau sedang membangun sebuah unit bisnis yang legal berbentuk perseroan terbatas atau PT. Menurut saya itu sebuah pencapaian yang luar biasa dengan nama PT Teknoreka Inovasi Nusantara. Meskipun ini PT kedua saya, dalam artian PT pertama saya pernah gagal, namanya PT Eduraya Teknologi Nusantara, gagal, kemudian merintis lagi PT Teknoreka Inovasi Nusantara ini. Dan yang kaitannya lagi dengan bisnis tentunya omset ya, omset yang diraih juga menurut saya luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkannya karena ini nanti diupload di YouTube ya. Wah, keren sekali ya Bapak. Eh, Kalau boleh tahu gimana sih Pak awal merintis bisnis itu gitu? Awal merintis bisnis ya sebenarnya sama ya, sama dengan yang lain. Kita coba-coba, terutama dalam hal ini saya waktu itu masih mahasiswa. Jadi saya mulai merintis bisnis ini waktu kurang lebih semester 3 atau ya, semester itu. Waktu ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, ada salah satu dosen waktu itu memiliki model atau gaya pembelajarannya itu diminta untuk membuat kelompok, yang kelompok itu isinya adalah anggota atau mahasiswa-mahasiswa tergabung dalam sebuah kelompok untuk dijadikan sebuah student company, di mana student company itu diwajibkan untuk membuat satu produk yang nanti akan dijual. Produk pertama waktu itu ada, saya ingat itu nasi goreng. Nasi goreng itu dibungkus pakai plastik itu ya, bungkusan plastik itu kita jual harganya 3 ribuan. Nah itu dikompetisikan. Habis itu setelah itu ada lagi kami diminta untuk membuat produk yang lebih khusus dan lebih punya brand sendiri. Waktu itu kami membuat kayak cookies dari ketela. Ketela tahu ya, tela ya? Iya. Ketela itu kami kasih nama Telo Londo karena kami
Dari ketela itu tujuan kami adalah untuk dikasih menjadi bingkisan khas gitu loh. Jadi kayak jadi buat oleh-oleh. Selain itu juga mungkin masih ada atau enggak ya sekarang di kantin FE itu, dulu itu ada namanya tahu bakso. Masih ada nggak itu jajannya? Masih ya mungkin ya. Mungkin Nah masih itu ada. dulu saya sempat menjadi supplier utama itu. Tapi bukan di kantin FE-nya, tapi di Ormawa-Ormawa, karena kebetulan ada ibu-ibu yang menjual itu di kantin yang dulu masih di gedung IDP lama itu, ternyata membuat kayak gitu. Nah saya coba inisiatif, Bu, saya coba bantu ibu buat masuk ke ruang-ruang Ormawa, nanti diletakin di situ, nanti biar tak kasih harga, bayarnya di situ, nanti saya di share berapa lah gitu ya. Ya waktu itu saya dapat di share Rp200, lumayan kan gitu. Jadi pagi ngambil dari ibunya ke ruang Ormawa, pulang tinggal ngambil hasilnya, kadang sisa ya dibagi-bagi gitu. Keren sekali ya teman-teman. Berawal dari nasi goreng nih, bapaknya bisa menjadi supplier pertama nih. Sangat menginspirasi kita ya. Mungkin teman-teman bisa nih dimulai dari sekarang untuk memulai bisnisnya gitu. Lanjut nih Pak. Oke. Bagaimana sih Pak pendidikan maupun pengalaman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini membantu Bapak dalam mencapai kesuksesan saat ini? Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, kalau dulu saya zaman kuliah itu saya angkatan pendidikan ekonomi, dulu ngambil jurusannya pendidikan ekonomi, angkatannya 2014. Dulu itu belum FEB ya, masih Fakultas Ekonomi, sekarang sudah FEB. Kok bisa gitu kan? Kok bisa sih, bagaimana sih peran FEB ini ya? Menurut saya sangat berperan penting ya untuk dunia bisnis saya, karena awal sekali saya tahu apa yang namanya saham, apa yang namanya profit, apa yang namanya bisnis. Itu kan ya dari pembekalan yang disampaikan oleh dosen. Meskipun ternyata di lapangan pembekalan yang ada itu baru dasarnya saja ternyata. Baru dasarnya. Di dunia industri yang sesungguhnya ternyata banyak ilmu yang harus kita serap di luar kampus. Nah, menurut saya ini teman-teman selain nanti mengambil ilmu di dalam kampusnya itu sendiri, teman-teman harus bisa mencari ilmu di luar kampus. Bisa dimulai dengan cara itu tadi, misalkan teman-teman tertarik di dunia bisnis, coba berbisnis dengan minimal dengan orang di luar circle kita, orang di luar keluarga kita. Nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru di situ. Kemudian juga FEB itu juga sering memberikan informasi mengenai pendanaan maupun beasiswa. Itu sering banget. Bahkan dulu itu ada yang namanya PKM, program kreativitas mahasiswa ya. Dulu saya kebetulan aktif di salah satu organisasi. Nah, itu saya aktif nulis di situ. Walaupun dulu kan PKM itu kan ada berbagai macam bidang ya. Sekarang masih ada berbagai macam bidang ya. Nah dulu saya itu awal kali ikutan itu ikut PKMK, tapi nggak pernah lolos, pendanaan saja tidak pernah lolos. Akhirnya saya move ke PKMKC, Karsa Cipta dulu namanya, karena dulu saya itu orangnya sering main game, pengennya bikin media pembelajaran atau bikin teknologi yang imajinasi saya, walaupun itu saya nggak bisa. Awal itu saya satu kelompok itu orangnya isinya orang ekonomi semua, padahal bikin game. Gimana caranya? Tapi itu nggak pernah lolos. Tahun kedua saya PKMKC ikut lagi. Saya kolaborasi sama anak pendidikan teknik informatika, anak FT. Terus ada juga anak FIS, anak FE juga tentunya ya. Nah itu alhamdulillah lolos, didanai. Nah itu pertama kali kami berpikir bahwasanya oh ternyata jadi mahasiswa itu bisa dapat uang ya, walaupun waktu itu uang hibah. Waktu itu pendanaan pertama saya ingat sekali itu 12,5 juta. 12,5 juta. Waktu itu nilai PKM masih cukup tinggi menurut kami. 12,5 juta, terus kami diminta untuk membuat produk. Kalau PKMKC kan tidak untuk dijual. Tapi wah lumayan ini dapat duit, kita ngembangin produk waktu itu namanya Pralagi Reader. Jadi sebuah aplikasi untuk membaca relief berbasis augmented reality. Jadi kalau orang turis itu mau ke Candi Prambanan itu ada relief.
Itu tinggal di scan aja pakai HP, nanti keluar artinya apa relief itu. Nah dari situ alhamdulillah lolos PIMNAS gagal, nggak juara. Nah dari situ kami pulang berpikir gimana caranya produk ini itu bisa istilahnya malu-maluin yang dapat emas gitu kan. Terus kita diskusi, caranya adalah dengan merealisasikan produk ini biar sampai ke masyarakat. Akhirnya dibuatlah bisnis ini. Namanya dulu Eduraya Teknologi. Kemudian sampai ketemu investor jadi PT Eduraya Teknologi Nusantara gitu. Keren sekali. Oke. Oke, mungkin tadi Bapak sempat bilang nih kalau Bapak ikut Ormawa. Kalau boleh tahu ikut Ormawa apa ya, Pak? Dulu saya zaman mahasiswa baru itu waktu ospek, habis ospek dulu namanya ospek, sekarang namanya PKKMB apa ganti lagi saya nggak tahu itu ya. Jadi ada 2 organisasi yang nawarin saya. Yang pertama Himpunan Mahasiswa, yang kedua Pramuka awal sendiri itu. Karena dulu saya itu aktif sekali Pramuka UKM ini. Aktif sekali. Saya zaman SMA itu sampai jadi laksana. Jadi nggak cuma Bantara tapi laksana. Nah, tapi setelah saya pikir saya itu nggak pengen lagi Pramuka gitu kan. Bukan berarti Pramuka jelek ya, no. Pramuka itu bagus untuk mental saya sampai sekarang itu saya ngerasa kurang itu karena nggak ikut Pramuka lagi kayaknya. Jadi menurut saya waktu itu tujuan saya masuk kuliah itu apa? Saya menetapkan dulu sebelum milih organisasi. Oh, saya pengen berprestasi. Akhirnya saya tuh coba cari-cari organisasi apa yang sekiranya bisa membawa saya ke prestasi atau sekiranya lingkungannya itu sering ikut lomba-lomba gitu. Nah waktu itu akhirnya saya dikenalkan namanya UKM penelitian. Nah tapi tingkatnya pusat, waktu itu kan ada kayak pameran UKM gitu ya. Nah di situ saya merasa agak berat kalau di pusat karena ya saya agak mager kalau harus jalan ke sini ke sana gitu ke student center ya namanya ya. Nah itu akhirnya saya memilih UKM penelitian tapi tingkat fakultas waktu itu terus ikut magangnya di sana. Alhamdulillah keterima jadi magangers ya, istilahnya magangers. Nah yang himpunan mahasiswa tadi karena waktu itu sempat ikut magangnya juga cuma tidak terlalu aktif. Kemudian saya diminta harus hanya boleh pilih satu organisasi karena kebetulan saya katanya waktu itu diproyeksikan untuk menjadi PI. Jadi mahasiswa baru saya sudah diproyeksikan untuk menjadi pengurus inti. Jadi waktu itu saya tahun pertama itu kalau nggak salah jadi bendahara 2 di organisasi. Nah kalau PI kan nggak boleh double waktu itu katanya gitu. Jadi saya pilih KMF penelitian kristal saja dengan berat hati. Himanya saya skip dulu, cuma saya hubungan baik dengan orang himanya gitu. Kalau berarti Bapak dulu selama menjadi mahasiswa itu sangat aktif ya Pak di organisasi gitu. Ya bisa dibilang demikian ya. Karena ya bagi saya ilmu di luar kampus itu juga penting. Ini nggak boleh ditiru dalam artian statement yang akan saya jelaskan ini. Saya itu lulus 14 semester. Lulus 14 semester. Karena apa? Sebenarnya di semester 8 atau 10 kalau nggak salah. Itu saya secara oret-oretan skripsi itu udah beres. Cuma ya itu tadi kadung itu apa ya? Terlanjur mengenal yang namanya uang gitu kan. Yang namanya bisnis. Terus ya sudah terjun di dunia itu sampai lupa. Habis itu tahu-tahu kalau tidak diselesaikan kamu akan di DO. Wah, itu baru saya menyelesaikan itu. Dulu zaman mahasiswa semester 1-2 saya itu ikut kristal itu di bendahara. Kalau nggak salah loh ya, saya udah agak lupa soalnya udah lama kan. Itu jadi bendahara, terus ikut-ikut lomba cuma nggak pernah juara.
Tapi saya rajin ikut seminar, walaupun seminar waktu itu tuh bayarnya cukup mahal, 30.000, 50.000. Nah, saya jadi punya banyak sertifikat di situ. Nah, sertifikat karena itu saya aktif ikut kegiatan kan, terus juga aktif di lomba-lomba, IPK saya jadi ngedrop. Tapi itu sesuai dengan doa saya, karena doa saya itu dulu waktu masuk pertama kuliah, itu ya Allah, saya itu pengen IPK di atas 3. Nah, karena apa? Karena dulu itu zaman kakak saya kuliah di IT, salah satu kampus swasta di Jogja, itu dapat IPK 3 itu katanya susah banget. Makanya saya berdoa itu. Saya berdoa untuk dapat IPK di atas 3, dikabulkan. Semester 1 itu IPK saya 3,05. Padahal ternyata untuk kumlot berapa? Untuk kumlot berapa? Di atas 3,5. Nah, di atas 3,5. Ya, saya nggak bisa protes ke Tuhan toh. Ya Allah, kok 3,05 ya. Kamu mintanya dulu di atas 3, 3,05 juga di atas 3 kan? Iya. Ya, tapi dari itu saya ikut organisasi lah untuk istilahnya nutup kekurangan saya di akademis. Coba ikut lomba-lomba sosokan. Ternyata nggak juara. Nggak lolos bahkan kan, nggak lolos. Pernah sekali itu lolos di Surabaya. Nah, itu semester 2 kalau nggak salah. Semester 2 itu pernah lolos sekali di Surabaya. Itu kami juara 4, harapan 1, tapi nggak ada juaranya. Nilainya sama yang juara 1 tuh selisih 0,03. Setelah saya cek lagi, ya Allah kok nggak juara, ya Allah mepet banget nilainya gitu. Saya dulu diajak lomba sama Mas Dian, jadi saya tuh dulu cuma ikut nama doang sebenarnya. Ini peran kakak angkatan itu penting banget menurut saya. Nah, itu saya diajak lomba, nilainya itu 0,03. Setelah saya cek lagi doanya yang salah. Karena saya doa waktu itu, ya Allah saya itu pengen jalan-jalan tapi gratis, dibiayai sama kampus. Ya benar, saya ke ITS waktu itu lombanya gratis, nggak bayar sendiri. Cuma yang nggak juara ya. Doa saya seperti itu. Tapi dapat jalan-jalan. Tapi dapat jalan-jalan gratis. Habis itu semester, nggak apa-apa ya saya ceritakan semua ya. Nah, semester 3-4 saya coba ikut di organisasi yang sama lagi waktu itu, kalau nggak 3-4 ya 5-6 ya, nanti tahunnya di cross check aja, saya lupa. Mohon maaf teman-teman yang tahu, nanti teman-teman saya yang lihat video ini kalau tahu ya dimaafkan saja lah, saya lupa soalnya. Pokoknya semester berikutnya saya ikut organisasi ini lagi, kebetulan menjabat jadi kepala departemen. Nah, di situ saya coba ikut-ikut lomba ngejak anak-anak baru. Nah, itu mulai tembus-tembus. Nah, tapi di sisi lain IPK saya juga alhamdulillah naik, walaupun naiknya tidak terlalu signifikan. Setelah saya cek lagi ternyata doanya salah lagi kayaknya. Karena waktu itu saya mintanya, ya Allah setelah saya menerima IPK 3,05 itu saya berdoa, ya Allah semoga IPK saya naik grafiknya. Karena waktu itu ada dosen yang berkata, nggak apa-apa IPK itu yang paling bagus adalah yang naik, bukan yang turun gitu kan. Ya saya berdoanya kayak gitu. Semester 3 itu, semester 2 itu IPK saya kalau nggak salah 3,11 apa ya. Kalau nggak salah 3,11, terus semester 3 jadi 3,13. Alhamdulillah naik ya kan. Nah, tapi di situ saya mulai juara-juara, mulai dikenal dosen-dosen. Karena sering juara. Waktu itu masih ada yang namanya penghargaan malam pelepasan wisuda. Jadi waktu itu kebetulan WD 3-nya waktu itu Pak Sis kalau nggak salah, sekarang jadi dekan gitu. Sekarang jadi dekan. Dulu itu setiap kali juara itu di malam pelepasan wisuda, yang juara itu dikasih penghargaan sama pihak kampus, fakultas ya. Habis itu termotivasi kan kita untuk lebih lagi. Nah, semester di situ mulai mikir, saya pengen lepas UKT dari orang tua gitu. Saya pengen lepas UKT dari orang tua. Akhirnya waktu itu saya coba daftar beasiswa. Saya itu coba daftar beasiswa. Ada yang namanya beasiswa peningkatan prestasi akademik, PPA. Masih ada nggak itu beasiswa PPA? Nah, itu saya ikutan dengan IPK yang kecil itu tadi, coba ikutan. Saya ikut, ambil formulir, ada temen yang bilang, loh kamu kok ikutan beasiswa itu, kan ke IPK kamu cuma 3, sekian gitu. Wah kalau kamu ikut, berarti saya harus ikut.
kalau kamu lolos masa aku enggak? Bayangkan ada teman yang bilang kayak gitu ketika kamu daftar beasiswa. Habis itu ya saya terima aja lah gitu. Terus saya coba daftar dengan melampirkan berbagai macam sertifikat. Alhamdulillah saya lolos. Teman saya yang itu enggak lolos. Terus di semester berikutnya ada lagi beasiswa Bank Indonesia. Masih ada ya sampai saat ini ya. Nah, itu saya juga daftar. Dia juga sama. IPK kamu kan cuma sekian. Aku daftar masa gak lolos kan gitu. Waktu itu seleksi administrasi lolos, kemudian seleksi wawancara kan ada beasiswa B kan ada seleksi wawancara. Nah, di pas wawancara itu saya itu dibilangi, Mas, perkenalkan nama kamu ya kayak gini kan. Perkenalkan nama kamu. Nama saya ini, apa kelebihan kamu, ini, apa kekurangan kamu, ini. Habis itu kayaknya orangnya bosan yang mewawancari kepada saya. Udah Mas, closing statement aja, yakinkan saya kok kenapa harus milih kamu gitu. Aduh, saya bingung kan, kayaknya udah bosan, kayak udah gak terima nih. Tapi saya pede, saya bilang, Ibu yang terhormat, mohon maaf kalau misalkan saya membosankan, kalau misalkan saya tidak sesuai ekspektasi. Tapi Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf Ibu, saya bilangnya Ibu karena yang wawancara itu Ibu. Ibu yang terhormat, misalkan Bank Indonesia ini ingin mencari mahasiswa ya penerima beasiswa yang pinter, yang yang pintar bahasa Inggris juga, pintar akademiknya, IPK-nya bagus. Silahkan nggak terima saya gitu. Saya bilang gitu, silahkan nggak terima saya. Saya bilang kayak gitu serius, saya silahkan nggak terima saya, silahkan terima yang dari UGM lah atau teman-teman saya yang IPK-nya 3,9 atau bahkan 4 ya. Saya bilang kayak gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Terus saya lanjutkan, tapi kalau misalkan Ibu atau Bank Indonesia ini pengen dapat mahasiswa yang berani berkontribusi nyata untuk Indonesia, tidak ada alasan untuk menolak saya. Saya bilang kayak gitu. Habis itu saya dibilang, Mas tadi namanya siapa? Ini beneran ya, mau kontribusi sama Indonesia sama Bank Indonesia nanti aktif ya? Siap insya Allah Bu. Walaupun pada akhirnya ya mohon maaf ini ya Bank Indonesia, saya nggak terlalu aktif di organisasinya waktu itu. Karena saya habis itu kebetulan menerima amanah untuk menjadi ketua Kristal pada saat itu. Jadi udah ada double job waktu itu. Jadi ya mohon maaf, tapi terima kasih sekali. Itu beasiswa luar biasa, organisasinya juga saya ikut beberapa event saya ikut, luar biasa megah dan luar biasa dampaknya itu luar biasa. Nah dari situ saya mulai PD itu coba ikut kerja dulu ke orang lain. Terus zaman mahasiswa saya setelah itu kan dapat beasiswa lumayan kan besar. Sambil saya kerja nyari-nyari yang bisa freelance kan gitu, nyari-nyari yang bisa freelance. Ada waktu itu namanya pendamping atau engineer on-site untuk PPDB online. Tahu ya PPDB online ya kemarin. Nah itu saya dari vendornya kurang lebih ada salah satu BUMN yang ngurus itu kan. Nah BUMN atau perusahaan lah pokoknya perusahaan yang ngurus itu saya di bawah naungannya itu. Jadi tugas saya di engineer on-site itu saya mendampingi mewakili dari pihak perusahaan yang bikin aplikasi tersebut untuk mendampingi masyarakat, mendampingi guru, mendampingi sekolah kalau ada pertanyaan. Jadi saya ditempatkan di waktu itu di Solo. Pertama itu di Magelang, kedua itu di Solo. Jadi saya sambil kuliah mondar-mandir ke Magelang, ke sini, ke Solo, ke sini. Nah, itu pertama sekali saya kerja dengan orang lain dan teman-teman tahu juga waktu saya kerja di PPDB online itu, waktu saya diminta tanda tangan kontrak, saya langsung buka kontrak tersebut ke halaman belakang. Jadi saya tidak baca dari A sampai Z, saya di halaman belakang saya tanda tangan. Saya jadi tidak tahu saya akan dibayar berapa, seberat apa pekerjaan saya, tapi saya tanda tangan. Tapi dari situ saya dapat pengalaman lebih. Dan ternyata setelah gajian ya sangat enggak, alhamdulillah. Ternyata tombok masihan saya. Ya alhamdulillah ya gitu dapat duit, cuma ya sekedar duit lewat lah.
Menurut saya sama beasiswanya aja gede beasiswa gitu loh. Gitu. Tapi dari situ saya bisa mengenal orang lain. Saya tahu bagaimana dimarahin orang lain kan. Waktu PPDB tahu sendiri kan orang tua banyak yang marah-marah gitu. Itu pengalaman yang berharga buat saya. Walaupun gajinya itu nggak seberapa istilahnya ya, saya nggak berani sebutkan karena ini nanti diupload ya. Ya jadi intinya itu. Nah dari situ saya kerja, jadi tahu oh bisnis aplikasi itu seperti ini. Nah kemudian ya itu tadi nyambung ke PKM dan lain-lain sebagainya, akhirnya ya bentuk company sendiri gitu. Keren sekali ya teman-teman. Jadi Bapak Fajar ini selama menempuh studi di sebagai mahasiswa, beliau juga kerja sampingan gitu. Salah satunya di PPDB online gitu. Walaupun mungkin ya gajinya nggak seberapa, tapi pengalamannya yang luar biasa. Oke, mungkin lanjut ya Pak. Dalam keterlibatan di organisasi ini tuh, apakah sangat mempengaruhi karir Bapak sekarang? Oh ya tentu ya, tadi saya sudah cerita ya. Saya itu berarti 3 tahun, berarti 6 semester ya. 6 semester itu di organisasi penelitian itu sangat berpengaruh karena awal dari pembentukan perusahaan ini saya sering riset-riset dulu tentang teknologi. Jadi teknologi apa yang sekiranya bisa dibuat tulisan, dan tujuan saya dulu memang agak nyimpang ya. Saya itu pengen nulis itu karena pengen juara biar dapat duitnya. Juara lumayan, dapat duit 3 juta, terus di jalan-jalan ke sana, terus bisa dapat penghargaan dari kampus dan dari UNIF. Setiap hari pendidikan itu kita dapat kalung kan dari UNIF. Dulu zaman dulu malah ketika yang berprestasi tingkat nasional, foto kita bisa mampang di halaman depan rektorat itu. Kan ada banner dulu. Kalau sekarang sudah ganti Videotron kalau nggak salah itu. Nah, dulu sempet tuh saya sekali eksis di sana tuh. Lumayan saya foto, saya kasih orang tua kan bangga gitu. Nah, itu cuma ya ada dikala kita berjuang ya pasti ada sesi sedihnya ya. Kalau nggak salah di tahun pas berjuang itu kebetulan bapak saya meninggal. Nah, di situ saya mulai berpikir gimana nih caranya dapat duit yang banyak gitu kan. Yang bisa membahagiakan sekiranya orang tua. Nah, saya baca-baca di agama saya itu ya kurang lebih bunyinya itu 99 atau berapa gitu ya. Pokoknya 90% pintu rezeki itu ada di dagang atau di bisnis. Makanya saya merelakan, sebenarnya cita-cita saya itu nggak pernah. Saya itu cita-cita jadi CEO, jadi owner itu nggak pernah. Saya itu cita-citanya itu jadi dosen, jadi guru. Makanya saya masuknya pendidikan ekonomi. Tapi Tuhan berkehendak lain, saya harus mikir muter otak bagaimana caranya saya membalikkan istilahnya ekonomi keluarga. Ya saya cobalah bisnis, beranikan itu. Organisasi itu sangat berpengaruh. Waktu itu saya nulis, akhirnya dapat uang, kita kumpulkan untuk menjadi sebuah produk, sebuah bisnis. Itu zaman saya dulu. Nah, berarti ini merupakan salah satu bukti nyata ya teman-teman, kalau kita jauh organisasi itu memang bikin pusing ya, tapi pengalamannya dan itu sangat mempengaruhi karir kita gitu, dari pengalaman-pengalaman yang ada di organisasi. Lanjut nih Pak, bagaimana sih caranya mempersiapkan diri untuk karir atau jenjang pendidikan yang dipilih setelah lulus gitu? Untuk mempersiapkan diri ya, menurut saya ya cara terbaik itu tetap di organisasi ya, karena ikut organisasi, entah itu organisasi kampus atau organisasi desa ini ya. Jadi perlu digarisbawahi, organisasi yang saya maksud tuh tidak melulu organisasi kampus. Ketika teman-teman aktif di Karang Taruna pun itu juga organisasi yang nilai-nilai atau budaya atau habit dari organisasi tersebut itu tidak dapat atau tidak diajarkan secara langsung di dunia perkuliahan di ruang kelas. Jadi makanya organisasi di dalam hal ini adalah organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus itu sangat bermanfaat ya, karena berdasarkan penelitian dari World Economic Forum sendiri, teman-teman, skills yang dibutuhkan atau keahlian yang dibutuhkan di industri nanti tahun 2025 ke atas itu
skills yang paling pertama dibutuhkan itu bukan kognitif, artinya bukan ranahnya kecerdasan gitu ya, itu bukan. Karena bahkan kecerdasan ini mulai digerus oleh artificial intelligence, meskipun secara pribadi saya tetap tidak meyakini bahwasanya AI itu akan menggantikan manusia. Itu saya tidak yakin itu, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang sempurna kan gitu. Nah, tapi balik lagi ke yang tadi, artinya apa? Yang dibutuhkan nomor satu di dunia industri ke depan itu ternyata adalah kemampuan kita menyelesaikan masalah, kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan kita untuk menjalin relasi. Tapi bukan berarti kecerdasan atau akademik itu tidak penting loh ya. Itu penting tapi nomor sekian. Artinya apa? Yang kita harus mulai mulai selaraskan atau mulai seimbangkan porsinya itu juga. Porsi di luar kampus itu juga penting. Jadi selain teman-teman nanti belajar di dalam kelas, tapi teman-teman juga harus belajar di luar kelas. Sarananya apa? Di kampus sendiri ada yang namanya organisasi kampus, entah itu di Hima, entah itu di BEM, entah itu di kegiatan-kegiatan yang lain, silakan. Karena menurut saya itu sama, semuanya tujuannya adalah di organisasi itu diajarkan mengenai kebersamaan, ya kan. Pasti ada yang namanya loyalitas, kemudian diajarkan lagi untuk memecahkan masalah. Sederhana saja, contoh misalkan ada kegiatan ini ya, kita take video ini, pasti ada masalah-masalah yang harus dipecahkan, mulai dari kita menggunakan apa, siapa saja yang berpartisipasi, kita cari pembicara, waduh siapa ya yang kira-kira cocok, bagaimana menyelesaikan masalah itu kan ditemukan di luar kelas. Artinya organisasi itu menjadi hal yang penting. Dengan tanda kutip, sekali lagi saya tidak menyampingkan akademik itu juga penting, karena teman-teman ketika mau kerja di beberapa perusahaan itu masih yang pertama ditanya itu berapa nilai Anda kan gitu. Itu penting, artinya apa? Untuk masuk dulu ke pintunya itu butuh yang namanya akademik, tapi setelah itu untuk karir itu dibutuhkan yang namanya skills yang diasah lewat organisasi gitu. Keren sekali ya teman-teman, kita benar-benar kayak wah, Bapak Fajar ini sangat luar biasa dan menginspirasi buat kita. Yang terakhir nih Pak, saran dan tips ya, mungkin Bapak juga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa tentunya yang masih menempuh studi. Oke, kalau saran saya untuk teman-teman mahasiswa, selesaikan apa yang sudah dimulai, itu dulu ya. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Misalkan teman-teman di sini studi, kemudian juga teman-teman berbisnis, ya selesaikan keduanya. Bagaimana cara mengatur prioritas sekarang kan? Kalau saya setuju, waktu dulu saya jadi mahasiswa itu dulu ada yang bilang ke saya, waktu itu tidak bisa dibagi. Makanya jangan pernah membagi waktu. Karena kalau membagi waktu nanti jatuhnya tidak akan pernah habis itu 24 jam. Tuhan itu memberikan waktu yang sama kepada Steve Jobs, kepada Elon Musk, kepada Mark Zuckerberg, kepada saya juga sama, kepada teman-teman juga sama. Berapa waktunya? 24 jam sehari. Yang bisa kita lakukan hanya memanajemen waktu, mengatur waktu sedemikian rupa. Makanya ada yang namanya di ekonomi itu ada yang namanya skala prioritas. Ada juga yang namanya opportunity cost. Opportunity cost itu apa? Biaya yang kita keluarkan ketika biaya yang kita korbankan ketika kita memilih suatu pilihan. Nah, itu kita harus benar-benar cermat dalam menghitungkan skala prioritas kita. Jadi selesaikan apa yang sudah kita mulai. Itu penting karena itu bentuk tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri dan orang lain. Jadi teman-teman kuliah ya jalan, misalkan bisnis itu juga jalan. Kemudian selama jadi mahasiswa menurut saya kenali diri masing-masing, individu masing-masing. Ketika misalkan teman-teman di sini nyaman dengan kehidupan kesendirian tanpa organisasi pun, ya silakan teman-teman mencari apa yang kira-kira bisa menghibur teman-teman sendiri, karena itu untuk self reward ya. Teman-teman ketika teman-teman harus ingin hidup berorganisasi, ya teman-teman harus mengakui bahwasanya terdapat banyak kepala yang isinya beda-beda. Toleransi itu penting. Menurut saya kok zaman-zaman mahasiswa itu zaman-zaman yang mubazir.
digunakan untuk sekedar di dalam kelas. Makanya ikutlah apapun itu, organisasi apapun itu, yang penting positif ya, dalam hal ini yang penting positif, karena itu akan menjadi tolak ukur atau gambaran teman-teman di 5 sampai 10 tahun ke depan. Saya pernah membaca bukan membaca ya, ini mengalami sendiri bahkan, yang namanya orang aktivis organisasi itu rata-rata teman-teman saya itu jadi orang, entah itu jadi pebisnis, entah itu jadi pekerja, PNS, non PNS, karyawan, tapi dia secara karir itu bagus. Mungkin ya awal-awal dia staff, tapi lama-lama dia naik, ada yang sudah jadi manajer, ada yang sudah jadi kepala bagian di usia yang dini, bahkan ada yang jadi juga kepala desa. Bayangkan seusia kita, ada loh teman saya itu, saya kaget jadi kepala desa. Nah, dari itu kemampuan itu tidak mungkin kalau misalkan teman-teman tidak belajar dari ya tadi yang namanya organisasi. Kemudian pinter-pinterlah cari teman. Ini penting karena teman itu membawa pengaruh ke kita. Kalau menurut saya jangan pilih-pilih teman. Kalau saya malah harus pilih-pilih teman. Meskipun nanti teman-teman juga akan istilahnya nyinyirin orang lain ya. Cuma kita harus pilih-pilih teman. Ketika misalkan tujuanmu ke Yogyakarta ya teman-teman harus pilih teman yang ke Yogyakarta juga. Nggak mungkin kan teman-teman harus milih teman yang tujuannya ke Surabaya. Itu analogi sederhananya. Ketika teman-teman ingin diri sendiri itu menjadi lebih prestatif, lebih memiliki prestasi yang banyak, ya teman-teman harus mencari lingkungan yang support itu. Kalau ketika teman-teman yang ingin menjadi seorang politisi yang handal, ya teman-teman mencari teman atau rekan yang sekiranya memiliki visi yang sama. Dan ini juga ada sebuah quotes yang menurut saya bagus. 5 orang terdekatmu adalah gambaran kamu di masa depan. Jadi misalkan 5 teman kita ini mohon maaf pemalas, ya kita gambaran 5 tahun ke depan mungkin menjadi seorang pemalas. Karena teman terdekatnya itu selama ini didampingi itu ya kita tidak akan keluar dari zona itu. Tapi ketika misalkan 5 orang terdekatmu adalah seorang yang rajin, ya kamu akan menjadi orang yang rajin. Gampangannya seperti ini. Misalkan teman-teman ingin menjadi seorang pebisnis, teman-teman terjun ke teman-teman punya sahabat atau rekan yang selalu membicarakan bisnis terus. Lama-lama teman-teman di sini akan punya bisnis sendiri. Percayalah itu. Ya kan? Teman-teman aktif di organisasi yang misalkan kayak BEM ini ya. Maka tujuannya apa nanti misalkan teman-teman ingin menjadi seorang politisi, ingin menjadi seorang akademisi, ingin menjadi seorang yang berhubungan dengan banyak orang, ya akan mudah jalannya. Karena apa? Ya sudah terlatih dari sekarang. Makanya pilihlah teman atau kalau boleh diklasifikasikan lagi ya sahabat terdekat, ya kan? Itu yang sesuai dengan visi misimu. Kalau misalkan ada yang toksik, ya sekedar kenal aja nggak masalah sih. Coba yang penting jangan sampai memotong tali silaturahmi. Dan yang tentunya mendasar dari segala aktivitas saya itu kemana-mana dari dulu sampai sekarang, sampai saya jadi direktur, jadi komisaris, itu saya kemana-mana itu selalu izin pamit kepada orang tua, minta doa restu. Nah misalkan orang tua udah nggak ada gimana? Ya dalam sholat, dalam hati sendiri kan juga bisa berkomunikasi ya. Ya Allah, saya titipkan salam saya kepada orang tua. Kalau masih hidup gampang banget tinggal WA. Sekarang kan zamannya gampangan. Sampai sekarang saya mau meeting ke Magelang pun kemarin saya mau ke Magelang, mohon pamit izin, mohon doanya ya. Karena apa? Orang tua itu surganya kita. Pintu paling mudah teman-teman. Pintu paling mudah mendatangkan rezeki kita. Ketika orang tua itu sudah hati-hati oleh, semoga sukses. Insya Allah itu ya sukses beneran. Percaya atau nggak percaya? Makanya kalau misalkan dulu saya pernah protes ke ibu saya, Bu kalau doain saya, kalau saya pamit, kalau berdoa jangan cuma hati-hati, tapi yang lain lagi. Semoga sukses, semoga rezeki lancar segala macamnya. Karena apa? Doanya itu sangat mujarab. Jadi
jangan pernah sakiti hati mereka. Kalau kadungnya namanya anak-anak ya, namanya mahasiswa juga kadang-kadang pas lagi menggebu-gebunya sama orang tua, ketika salah ya udah bilang salah, minta maaf, selesai. Tapi sekali lagi kuncinya adalah orang tua dan kita perbaiki hubungan dengan orang tua. Nah, itu tadi teman-teman bincang alumni bersama Bapak Fajar selaku alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Fajar yang sudah berkenan untuk sharing-sharing berbagi ilmu nih kepada kita, dan kita juga mendapatkan ilmu yang sangat banyak, pengalaman yang sangat banyak. Nah, saya selaku moderator mohon maaf apabila selama membersamai dan ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.